atau tidaknya cerita Israiliyat dengan syariat Islam. Jika dilihat dari segi isi, cerita Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian yang tadi. Itu sih Kak. Mohon koreksinya. Terima kasih. Kak, mohon izin bertanya, masih bisa nggak ya? Atau mau dilanjut dulu? Gimana Kakak Pemakalah? Muka kamu kemana tuh apa, Ameda? Kita lanjut atau? Iya, coba dilanjut dulu aja Kak pertanyaannya. Ya boleh Kak, silakan. Iya, sebelumnya mohon maaf saya off cam, tapi saya tetap menyimak karena di sini kurang kondusif. Saya mohon izin untuk bertanya beberapa hal. Yang pertama, urgensi dari Israiliyat itu dalam penafsiran apa sih? Kemudian yang kedua adalah sejauh mana minim dan maksimumnya Israiliyat ini bisa menjadikan sumber dalam penafsiran. Dan yang ketiga, itu sebenarnya kalau semisal Israiliyat itu nggak bisa kita sandingkan dengan asbabun nuzul, kemudian berarti Israiliyat ini kita menjadikan salah satu sumber dalam hal apa gitu loh dalam penafsiran. Seperti itu, Kak. Yang jadi pertanyaan Ameda, asbabun nuzul itu apa ya? Asbabun nuzul sebab-sebab turunnya Al-Quran, Pak, ayat-ayat Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu sedang menjelaskan Al-Quran, atau Al-Quran itu sedang mencari solusi, Al-Quran itu menjadi solusi dari latar belakang turunnya Al-Quran tersebut? Iya, maksud saya kan kalau semisal masih ada hubungannya dengan Israiliyat, kan barangkali pada saat itu ayat Al-Qurannya diturunkannya dalam kondisi apa gitu loh Pak. Kemudian kan pada saat dulu orang-orang terdahulu yang termasuk dalam Israiliyat itu mengetahui sebabnya juga seperti itu Pak. Oke, silakan dijawab dulu Yunita. Yulianti, jawab dulu tuh dari Hamidah tuh. Kalau urgensi Israiliyat sendiri ya Kak, kayak misalnya maaf nih duluan ya Kak In dan yang lainnya. Kalau urgensi Israiliyat sendiri ya Kak, nih misalnya dalam ayat itu ada kayak contohnya kisah Zulkarnain gitu. Nah, siapa sih Zulkarnain itu? Kan dalam Al-Quran kan dijelaskan ada ya dari surat Al-Kahfi itu ayat 83. Lihat artinya gitu. Nah, kan di situ Allah apa? Di situ Allah menjelaskan gini, katakanlah aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan. Nah, ini kan gimana ya? Secara ini belum tahu kan si Zulkarnain itu apa. Nah, gimana cara kita mengetahui Zulkarnain tersebut? Nah, kita tanya ke ahli kitab gitu. Dan tadi kan udah disebutkan bahwasanya Israiliyat itu adalah cerita yang dibawa dari kaum Yahudi yang telah masuk Islam secara kafah gitu. Ini tuh kisah Israiliyatnya tidak bertentangan dengan akidah ataupun syariat gitu. Jadi ya itu urgensinya gitu. Ketika kita masih bukan berarti Al-Quran itu mempunyai makna sempit ya gitu. Tapi kan Al-Quran Israiliyat pun tersebarnya ketika lagi zaman sahabat dan para tabiin ya. Para tabiin. Nah, di situ sahabat bingung gitu kan. Nah, Rasulullah telah wafat gitu. Kepada siapa sahabat harus bertanya tentang ini gitu kan. Nah, akhirnya ada ahli kitab yang orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam secara kafah, dan disitulah dimanfaatkan kan agar kita tuh tidak maksudnya tidak itu loh sama Al-Quran tuh ya itu dibolehin Israiliyat. Intinya urgensinya gitu, ketika kita benar-benar mentok dan ini mentok gitu itu nggak tahu ya, kita bertanyalah sama ahli kitab. Nah, dan apa yang tadi saya bilang itu kita kedua yang dalil tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama surat Yunus 94 gitu. Itu kita ke situ aja gitu.
boleh nganuin Israiliyat. Intinya urgensinya ya seperti itu, Kak Hamidah. Gimana? Jelimet gak? Kak Hamidah? Kak Yunita punten Winda izin masuk. Tapi gini Kak, sebagaimana yang Ibnu Taimiyah itu bilang, bukannya Al-Quran itu berdiri sendiri ya. Bukannya Al-Quran itu nggak memerlukan kitab-kitab terdahulu ya. Jadi kan Al-Quran itu kan beda. Al-Quran itu kan nggak sama kayak kitab Nasrani yang memerlukan kitab-kitab Taurat buat ngejelasin hukum-hukum agama. Quran itu kan beda. Jadi sebenarnya kayak nggak usah ini Israiliyat itu nggak apa-apa nggak sih, nggak usah pakai Israiliyat, soalnya kan Al-Quran itu nggak butuh kitab-kitab terdahulu, pada esensinya kayak gitu kalau katanya Ibnu Taimiyah. Nah itu gimana menurut Kakak? Gini Kak Winda, kan ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan gitu Kak Winda. Jadi kok ada, dan juga ada ulama-ulama yang membolehkan dengan syarat juga gitu. Nah di sini nih kompromi ulama yang menolak dan yang melarang gitu ya, atau dan yang melarang atau dalam kutip membolehkan dengan syarat gitu. Sebagian ulama memberi syarat-syarat dalam meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Mereka mengambil jalan tengah dari dua kisah dari pendapat di atas. Di antara mereka adalah Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah. Tuh. Dalam ini Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah membagi Israiliyat itu menjadi 3. Ada Israiliyat pertama, jika kita mengetahui kebenaran kisah Israiliyat sesuai dengan ajaran Islam, maka adalah benar. Akan tetapi dalam hal ini cukup ajaran Islam sebagai pegangan, gitu. Sedangkan kisah-kisah Israiliyat hanya untuk bukti pendukung saja, gitu. Terus kedua, jika kita mengetahui tentang kedustaannya, menyalahi ajaran Islam, maka kita harus menolaknya, kayak gitu. Nah, Ibnu Taimiyah itu kan dia bukan berarti dia menolak secara kafah kan gitu. Nah, dia membolehkan tapi ada syaratnya gitu Kak Winda gitu. Jadi kita jangan membilang Israiliyat itu nggak boleh gitu. Nah, ketika kita itu ada perbedaan, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ketika dalam Israiliyat itu ada perbedaan, apa sikap kita? Sikap kita itu ya mauquf aja, jangan jangan mengiyakan dan juga jangan mentidakkan gitu, jangan menerima dan juga jangan menolak, ya udah diam aja gitu. Dan tadi juga udah disampaikan kan ada Israiliyat yang harus didiamkan saja gitu. Kak Winda. Kak, saya izin masuk. Terkait tadi ya pertanyaan Kak Winda itu. Jadi di sini perannya Israiliyat itu bukan dijadikan sandaran Kak Winda, tapi hanya saja sebagai saksi gitu, sebagai saksi tentang kebenaran Al-Quran. Kan ada ya orang-orang yang butuh kayak sebetulnya tuh bukti nyata gitu, bukan hanya dengan dalil-dalil ataupun pendapat para ulama, akan tetapi butuh bukti historisnya gitu, bukti nyata yang realnya gitu yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Dan kenapa cerita itu diambil dari Bani Israel gitu, karena saat itu peradaban mereka itu lebih maju daripada orang Islam gitu. Mereka juga banyak berkecimpung dengan orang-orang Islam pada saat itu gitu. Jadi itu sih dari aku sedikit. Mohon koreksinya. Aku mau menanggapi sedikit, boleh Kak? Ya, terkait suara saya jelas kan ya? Ya, jelas Kak. Ya, terkait dengan pertanyaannya Kak Winda, saya mengambil yang saya sorot adalah Al-Quran itu kan sudah jelas sekali. Al-Quran itu kan sudah independen, lantas kenapa kita harus mencari sumber lain? Nah, mungkin yang harus diketahui adalah bukan permasalahan Al-Qur'annya, tapi pemahaman kita yang sempit, bukan Al-Qur'an yang sempit. Karena pemahaman kita yang sempit terhadap bagaimana memahami Al-Quran, maka kita mencari beberapa opsi yang setidaknya itu bisa mendukung hal tersebut gitu. Jadi semisal tadi Israiliyat itu kan ya memang kisah-kisah, itu pun kisah-kisah atau cerita-cerita yang memang dikategorikan itu bisa kita terima gitu. Seperti orang-orang itu sudah masuk Islam, kemudian juga ada beberapa hal lainnya. Nah, jadi hal itu cuma
sebagai pendukung aja gitu. Bahkan saya juga baca materinya bahwasanya yang harus diketahui atau yang harus dicatat adalah kita tuh nggak bisa untuk mempertanyakan banyak hal ke Israiliyat gitu loh. Sekiranya ada hal yang mengganjal saja kita pertanyakan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita ambil Israiliyat yang memang belum yang sifatnya masih otentik gitu, atau belum dicampuri dengan suatu hal yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja ya, bahwasanya bukan Al-Quran yang sempit atau yang tidak, saya membenarkan bahwasanya Al-Quran itu independen, tetapi pemikiran kita mungkin yang terkadang itu sempit, yang sehingga membutuhkan riwayat-riwayat yang lain untuk mendukung. Itu aja Pak, teman-teman. Mohon maaf, Bapak masih di mute. Saya masuk ya. Diskusinya cukup beragam dan cukup menarik. Sebentar. Bentar ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini atau kondisi yang hari ini terkait dengan Israiliyat dalam tafsir. Yang perlu dipahami pertama terkait dengan apa itu definisi daripada Israiliyat. Israiliyat itu berasal dari kata ataupun dari bahasa Ibrani ya, atau Ibrani. Isra artinya hamba, il itu berarti artinya Tuhan. Ya, berarti Tuhan artinya. Berarti Israel berarti hamba Tuhan atau Abdullah dalam bahasa Arab, Abdullah. Israel itu dinisbahkan atau Israiliyat itu dinisbahkan kepada Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub. Ya, Bani Israel itu keturunan daripada Yakub. Dalam bahasa Arabnya auladu Yakub, yang kemudian dikenal dengan sebutan orang-orang Yahudi ya. Ya, sejarah menceritakan bahwa Nabi Yakub memiliki 12 orang anak yang salah satu di antaranya namanya Yahuda. Ya, Yahuda kemudian pada prosesnya disebut dengan ya orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya mereka disebut sebagai orang Bani Israel, ya termasuk di dalam Yahudi, dan Al-Qur'an banyak bercerita tentang orang-orang Yahudi ya, bercerita tentang Bani Israel khususnya. Ya, itu Israiliyat berasal dari Israel tadi ya. Ya, adapun Israiliyat dapat dipahami dari berbagai macam versi. Terdapat beberapa macam definisi dari kata Israiliyat ini yang dikemukakan oleh beberapa tokoh ya yang saya sampaikan di sini. Pertama menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, ya pengarang ataupun penulis kitab tafsir wal mufassirun ya. Ya. Yang mana beliau mengatakan atau berpendapat bahwa walaupun makna lahiriah daripada Israiliyat berarti pengaruh-pengaruh kebudayaan Yahudi terhadap penafsiran Al-Qur'an, Hussein Az-Zahabi mendefinisikan bahwa Israiliyat itu pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Ya, pengaruh kebudayaan umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW dengan risalah Islamnya, pengaruhnya. Nah, dan itu masuk dalam tafsir. Ya, pengaruh budaya Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Dan ini tidak bisa terelakkan sebenarnya.
karena Madinah itu sebelum ataupun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan dijadikan Madinah itu sebagai pusat dakwahnya Rasul setelah Makkah tidak menerima dakwah Rasul, walaupun pada akhirnya nanti di ujung-ujungnya Makkah itu dengan sukarela dan menyerah tanpa ada perlawanan kepada Rasul dan menyerahkan Makkah kepada Islam. Tapi di awal-awalnya tempat dakwah Rasul yang langsung kaum muslimin dan Rasul itu mempunyai teritorial tersendiri, punya pembedaan sendiri, itu Madinah. Dan Madinah sebelum adanya masuknya Rasul itu Yahudi itu sudah ada, dan jatuh bahkan 200 tahun sebelum lahirnya Rasul, Yahudi itu sudah ada. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan penuh dan itu bahwa Nabi terakhir itu datang dari tanah Madinah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya keberadaan agama-agama seperti Yahudi dan Nasrani dan risalah nabi-nabi sebelumnya secara tidak langsung ya juga mempengaruhi dunia Islam. Ya, terkait dengan budaya-budayanya. Ya, kenapa kalau tidak seperti itu, kenapa Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu kan? Ini kan bahwa ada masuk infiltrasi budaya-budaya Yahudi, umat-umat sebelumnya yang itu diadopsi oleh para sahabat sebelahnya, sehingga Rasul mengkanter hal-hal tersebut. Walaupun pada praktiknya misalnya terkait dengan rambut misalnya, rambut justru Rasul itu di beberapa hal itu sering juga meniru juga apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan hal ini kebudayaan atau ajaran-ajaran agama sebelum Rasul datang itu sangat mempengaruhi sekali. Nah, itu makanya Ustaz Nazim mengatakan adalah surah Ilad itu bukan hanya terkait dengan budayanya Yahudi saja, tapi juga pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir, khususnya dalam bidang tafsir. Ya, Ahmad Asy'arbasi menjelaskan Israiliyat adalah kisah-kisah itu pertama. Yang kedua, berita-berita yang berhasil diseludupkan oleh orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Ya. Kemudian juga kisah-kisah dan kebohongan mereka yang kemudian diserap oleh kaum muslimin, ya, selain dari Yahudi, ya, dan mereka juga menyerap dari agama-agama lain. Ini ya. Muhammad Khalifah menjelaskan bahwa Israiliyat itu adalah sesuatu yang berasal dari kedua golongan ini, Yahudi dan Nasrani. Lebih luas lagi, lebih khusus lagi ya, Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan dari Yahudi saja, ada yang mengatakan tidak dari Yahudi, tapi dari umat sebelum diutusnya Rasul dengan risalah dan Al-Qur'annya. Ya, Muhammad Khalifah mengatakan ya Israiliyat itu sesuatu yang berasal dari kedua golongan ini, Yahudi dan Nasrani, yang kerap dikutip oleh para mufassir dalam kitab-kitab tafsirnya. Ya, tapi tidak selamanya berupa Israiliyat yang secara berbarengan dimiliki oleh golongan tersebut. Tapi terkadang berupa kebudayaan, khususnya Nasrani dari kitab Perjanjian Lamanya, ya, seperti nasabnya Maryam, tempat lahirnya Nabi Isa, ya, dan lain-lain sebagainya. Makanya Israiliyat dari kalangan Yahudi, walaupun sebenarnya Israiliyat dari kalangan Yahudi itu lebih banyak daripada Israiliyat dari kalangan Nasrani. Abu Syuhbah mengatakan Israiliyat adalah pengetahuan yang berasal. Nah, ini lebih besar lagi, lebih luas lagi apa yang disampaikan Abu Syuhbah. Pengetahuan bukan hanya kisah ya, bukan hanya berita-berita, tapi pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan
Terputus tadi. Ya, itu asyubha ya. Amin Al-Khulli ya, ini guru besar di bidang tafsir ini. Nanti beliau punya murid namanya Aisyah bintu Syati. Ya, menurut Amin Al-Khulli, Israiliyat adalah informasi-informasi yang berasal dari Alkitab yang menjelaskan nas-nas Al-Qur'an. Said Ahmad Al-Khalil mendefinisikan Israiliyat adalah riwayat-riwayat. Nah, ini lebih cukup luas juga pemahaman beliau ataupun definisi yang beliau sampaikan. Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang berasal dari Ahlul Kitab, baik itu yang berhubungan dengan agama mereka ataupun yang tidak berhubungan dengan agama mereka sama sekali. Penisbatan Israiliyat kepada Yahudi karena perawinya kebanyakan dari kalangan orang-orang Yahudi ya yang sudah masuk Islam. Ya. Ini ya terkait dengan apa? Makanya kalau kita ambil satu benang merah bahwa Israiliyat itu adalah riwayat-riwayat baik itu berupa kisah ataupun hal-hal yang terkait dengan agama-agama sebelumnya ataupun yang terkait dengan ajaran-ajaran agama Nasrani dan Yahudi sebelumnya, memang mayoritasnya berasalkan dari kalangan Yahudi ya, karena daripada kalangan Nasrani, dan dijadikan salah satu alat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan umat-umat sebelumnya. Contoh kisah-kisah misalnya, tadi sudah benar apa yang disampaikan oleh Yunita tadi. Contoh kisahnya apa? Kisah Harut, bukan Harut Marut. Contoh kisahnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kisah Ya'juj dan Ma'juj kan sebenarnya ulama sebelum umat sebelum kita, umat sebelum kita, dan keterangan itu ya nanti akan keterangan dari siapa itu Ya'juj dan Ma'juj ya, ataupun keterangan dari keturunan dari siapa, itu dijelaskan oleh kitab-kitab ataupun orang-orang ahlu kitab sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Contoh misalnya terkait dengan Imro'atul Aziz, perempuan yang godai Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf itu bekerja sebagai pembantu budak atau sebagai anak angkat di istana. Ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Nah, ini Zulaikha ini, kalimat Zulaikha ataupun nama Zulaikha ini termasuk Israiliyat juga. Ada juga cerita nanti ketika Nabi Yusuf sudah diangkat sebagai menteri perekonomian, ya, menteri perekonomian, nanti Nabi Yusuf nanti akan nikah dengan Zulaikha. Nah, ini termasuk Israiliyat juga, dan patut jadi pertanyaan juga, apakah benar seperti itu? Itu ya. Jadi itu Israiliyat. Ya, Israiliyat ya. Kemudian mengapa harus merujuk kepada Alkitab? Ya, di antara penyebabnya sahabat ataupun tabi'in menerima riwayat dari mereka disebabkan pertama, ada contoh dari Rasul. Ya, Rasul mencontohkan. Ya, para sahabat ataupun tabi'in ridwanullah alaihim melihat, menyaksikan bahwa Nabi telah melakukan hal yang serupa di waktu dulu, seperti dialog dengan para tokoh Ahlul Kitab, terkhususnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Contoh ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Abdullah bin Salam, yang panjang sekali dialognya, yang pada intinya Abdullah bin Salam menerangkan dan menjelaskan dan menanyakan tentang kerasulan Nabi, dan Rasul menjelaskan, dan Abdullah bin Salam pun mengungkapkan apa yang ada di kitab mereka. Makanya sebenarnya orang Yahudi itu yang berada di Makkah, di Madinah itu tidak semua sebenarnya menentang Nabi. Ada di antara Muhayrik ya. Muhayrik itu kan salah satu orang Yahudi yang ikut serta dalam peperangan Uhud kan, dan dia syahid. Makanya sehingga Rasul mengatakan khairul yahudu Muhayrik, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik orang Yahudi itu Muhayrik, dan dibangsakan sebagai apa? Sebagai orang Yahudi yang paling baik, Rasulullah, dan syuhada dia. Ya, dan banyak lagi. Bahkan salah satu istri Rasul kan orang Yahudi. Sofiyah binti Huyai itu kan anaknya Huyai bin Akhtab itu. Ya, itu kan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Nah, ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, dan ada juga izin dari Rasulullah SAW. Ya, izin. Nanti ada beberapa hadis yang terkait dengan status daripada Israiliyat. Nanti akan saya sampaikan nanti. Ya, hadisnya izin dari Rasul salah satunya ya, balighu anni walau aya wa hadithu an bani Israil wala haraj. Ya, wala haraj. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu lan-nar. Ini perintah ya, perintah dari Rasulullah SAW. Izin, bukan perintah, izin dari Rasulullah SAW. Sampaikan dari walaupun satu ayat, dan ceritakanlah dari orang Bani Israel
Iya, nggak apa silakan. Cuma ada wanti-wantinya. Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka dia sungguh telah menyiapkan tempat di neraka. Ya, hadis inilah yang menjadi landasan oleh sahabat untuk menerima hadis-hadis dari atau riwayat ataupun apa namanya ilmu-ilmu dari ahlu kitab, terkhususnya Yahudi. Ya, yang ketiga perlu diketahui Rasul itu tidaklah seluruh ayat Al-Quran itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak semuanya. Maka daripada itu mentafsirkan Al-Quran perlu dengan ilmu yang sangat luas sekali dan sangat dibutuhkan sekali. Ya, dan sangat dibutuhkan para ahlu kitab yang mempunyai keilmuan thaqafah yang tinggi dalam kitab mereka yang terlebih lagi ketika menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah Nabi Adam, ya dan lain sebagainya. Kisahnya kisah-kisah Nabi sesudah mereka, sesudah Nabi Musa dan sebagainya. Nah itu adanya di kitab mereka kan, dan ada di keterangan-keterangan mereka. Ya, dan ada di keterangan mereka. Karena tidak semua Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an Rasul tafsirkan. Ya, tokoh-tokoh yang menjadi sumber Israiliyat tadi salah satu tadi Abdullah bin Salam wafat tahun 43 Hijriah, dan rata-rata nih empat tokoh yang berperan besar dalam berkembangnya sumber-sumber Israiliyat ya. Tapi bukan juga dalam artian mereka ini penyebar hoax ya. Israiliyat itu bukan hoax ya. Makanya kata Rasul kan Rasul itu nanti akan kita lihat bagaimana posisi Rasul dalam berhadapan dengan kisah-kisah Israiliyat. Ya. Nama Abdullah bin Salam itu Abu Yusuf Abdullah bin Salam bin Harith al-Israil al-Ansari. Ya, di Israel al-Ansar. Dia termasuk orang-orang Ansar loh. Ya, memiliki garis keturunan kepada Nabi Yusuf bin Yakub. Abdullah bin Salam menurut riwayat termasuk Yahudi yang terpandai, paling cerdas, paling pintar. Ada Ka'ab bin Ahbar. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ka'ab bin Mati al-Himairi, dipanggil Ka'ab bin Akhbar, yang mana dia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman. Para ahli sejarah berpendapat pada masa Rasulullah SAW, ada juga mengatakan masuk Islamnya di masa Abu Bakar Siddiq, ada yang mengatakan juga masuk Islam di masa Umar bin Khattab. Sebelum Islam dia menjabat sebagai ulamanya Bani Israil, ulamanya orang Yahudi atau pendetanya, yang banyak dan mendalam sekali keilmuannya tentang ahlu kitab, tentang kitab ya, khususnya Taurat. Ya. Wahab bin Munabbih yang ketiga, ya, wafat tahun 110 Hijriah. Ulama juga, dia berasal dari orang Yahudi, ya, dan banyak membaca kitab, ya, termasuk tabi'in. Ya, kalau dia tidak termasuk dalam kategori tabi'in, kalau dia tidak Islam, otomatis tidak termasuk dalam kategori tabi'in dong. Nah, makanya dia dimasukkan dalam kategori tabi'in, ya, karena dia masuk Islamnya itu. Beliau lahir ketika Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Namanya Abu Abdullah Wahab bin Munabbih bin Sa'id bin Kinas al-Yamani as-San'ani. Ya, banyak membaca kitab Taurat dan Injil. Ada Ibnu Juraij. Ya, namanya Abu Khalid atau Abul Walid Abdul Malik bin Abdul Aziz al-Juraij. Aslinya beliau adalah seorang hamba sahaya yang lahir tahun 80 Hijriah, yang berasal dari Romawi. Kemudian menjadi ulama besar di Makkah dan dikenal sebagai tokoh Israiliyat di masa tabi'in. Nah, ini tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh terbesar yang terkenal itu ini, yang banyak meriwayatkan hadis Israiliyat ya. Ya, riwayat Israiliyat. Ya. Ada dalil yang menunjukkan terkait dengan ya, kebolehan dan ketidakbolehan mengambil riwayat dari Israiliyat. Ya, hadis yang paling banyak itu yang membolehkan sebenarnya. Ya, ataupun setidaknya tawakuf lah. Ya. Hadis pertama itu la tusaddiqu ahlul kitab, wa la tukadzibuhum, itu yang disampaikan oleh makalah tadi kan. Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Janganlah kamu benarkan keterangan dari ahlul kitab dan jangan pula didustakan. Tetapi katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Ini hadis ini diriwayatkan disampaikan ataupun dituliskan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Jangan kamu benarkan dan juga kamu dustakan. Artinya apa? Ya jangan artinya posisinya tidak dibenarkan dan tidak pula dia didustakan. Artinya ketika membenarkan lihat
lihat kritik riwayatnya dan kritik matanya. Ya kalau benar ya diterima, tapi kalau salah ya jangan diambil. Ya. Hadis yang kedua, haditsu an Bani Israil. Ini tadi saya sampaikan tadi. Ballighu anni walau ayah wa haditsu an Bani Israil wa la haraj. Wa man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ala nar. Ceritakanlah dari Bani Israil, atau sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah tentang dari Bani Israil, ya tidak terhalang, silahkan saja, enggak tidak mengapa. Dan tapi barang yang berusaha atas namaku dengan sengaja, muta'ammidan, bersiap-siaplah menempati tempatnya di neraka nanti. Nah, ini hadis silakan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hadis pada hadis yang kedua ini. Ada hadis yang ketiga, ada sebuah riwayat menjelaskan Umar bin Khattab suatu ketika membawa sebuah kitab Taurat, ya, Alkitab. Faqara alaihi faqadaba. Kemudian Umar bin Khattab membacakan kitab tersebut, kitab Taurat tersebut atau kitab Injil pada saat itu dari Alkitab, ya. Rasul marah, ya. Rasul kemudian berkata, ya, apakah engkau termasuk orang yang bingung wahai Ibnul Khattab? Walladzi nafsi biyadi laqad ji'tukum biha baydha'un naqiyah. Dan demi jiwaku berada di tangannya, bahwa aku telah membawakan ajaran yang putih dan bersih. La tas'aluhum, jangan kamu bertanya kepada mereka. Ya. Fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibuna. Lalu mereka menyampaikan yang benar, lalu kamu dustakan. Atau mereka menyampaikan yang batil, tapi kamu benarkan. Ya, walladzi nafsi Muhammad biyadi, atau walladzi nafsi biyadi, lau anna Musa kana hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Musa hidup pada hari ini, ya, kata Rasulullah SAW, ya, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, dan tidak ada pilihan bagi Musa kecuali mengikuti syariatku. Ya, kecuali mengikuti syariatku. Kalau ini terkait dengan kitab, ya, kitabnya orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang dibaca. Ya, artinya apa? Rasul yang melarang sebenarnya. Ya, melarang. Kemudian yang keempat, ya ma'syarul muslimin, tas'aluna ahlal kitabi wa kitabukum alladzi unzila ala nabi. Kamu bertanya, bagaimana mungkin kalian bertanya kepada Alkitab, padahal Al-Qur'an telah diturunkan kepada nabinya yang sebagai kabar terbaru dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian membacanya padahal Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa Ahlul Kitab telah mengganti apa yang telah ditetapkan dan mengganti kitab apa yang telah ada di tangan mereka. Ya, wa ghayra bi aidin kitab Allah faqalu hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Dan mereka berkata, inilah dari Allah. Ya, Rasul mewanti-wanti sebenarnya. Mewanti-wanti, hati-hati. Kitab-kitab mereka itu sudah banyak yang diubah, sudah banyak diganti. Hati-hati di sana. Maka kalau kita ambil jalan tengah, bahwa tidak ada larangan sebenarnya untuk menyampaikan riwayat Ahlul Kitab. Cuman kan nanti ada yang namanya kritik. Di sinilah fungsi daripada ulumul hadis ini, untuk mengkritisi. Ya, kritik hadis itu, ya, kritik sanad dan kritik matan itu berlaku di sini. Kalau kebetulan sanadnya tidak bermasalah, ya bisa diterima. Cuman ketika sanadnya tidak bermasalah, maaf ya. Kalau kebetulan sanadnya tidak bermasalah, ya sahih, ya silakan dipakai. Ya, tapi kalau kebetulan sanadnya tidak bermasalah, ya entar dulu. Kalaupun sanadnya tidak bermasalah, lihat juga konten isinya atau matannya bermasalah atau tidak. Kalau tidak bermasalah, ya masih ada peluang bagi kita untuk menggunakannya dan dibolehkan untuk meriwayatkannya atau menyampaikannya, setidaknya menyampaikannya, kalaupun tidak dibenarkan, kalaupun tidak dipakai. Karena ukuran itu sendiri pun menurut para ulama sudah cukup sebenarnya menerangkan diri sendiri. Ya. Ada beberapa sikap ulama, ya, dalam memahami Israiliyat. Nah, lihat bagaimana Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika berpendapat tentang Israiliyat. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ya, sebagai tokoh dari sekian banyak para sahabat yang ahli dalam tafsir, mengatakan bahwa meriwayatkan kisah Israiliyat boleh, baik dalam tafsir ataupun dalam hadis. Ibnu Abbas loh, Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas sebagai sebagai al-habru wa bahru hadhil ummah, atau terjemahan Al-Quran, sebagai ilmunya, puncak ilmu dari sekian banyak sahabat. Ibnu Abbas mengatakan boleh saja, dan itu baik.
baik itu dalam tafsir ataupun dalam hadis. Abdullah bin Amr bin As mengatakan ketika terjadi peperangan Yarmuk, beliau menemukan beberapa kitab Yahudi dan Nasrani lalu diambil dan dipelajari. Setelah memahaminya, maka yang menceritakannya isi kepada mukmin yang lain yang tujuannya hanya sebagai istishhad saja. Bukan akidah dan bukan pula hukum. Ya sebagai istishhad saja, boleh-boleh saja. Ya tentunya yang namanya qaul sahabatnya, apa yang dilakukan oleh sahabat ini juga bisa dijadikan dalil ya. Makanya nanti harus dikumpulkan dulu. Dalil itu tidak serta-merta kita mengatakan, wah Israiliyat itu nggak boleh. Ya kita kumpulkan dulu riwayatnya, bagaimana para Rasul memperlakukan Israiliyat, bagaimana para sahabat memperlakukan Israiliyat, bagaimana ulama alim memperlakukan Israiliyat, baru kita temukan jalan tengahnya. Dan silakan kita memilih mana yang kita mau. Ya, Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar, ya berpendapat paling enggaknya ada 3 pendapat yang bisa menjadi alternatif bagi kita. Ya, Israiliyat itu ya yang masuk dalam bagian Islam ya atau sejalan dengan Islam itu perlu dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Hanya boleh ya. Ya, perlu diriwayatkan dan boleh. Perlu dibenarkan dan boleh diriwayatkan. Ya, itu ya yang pertama. Yang kedua, ya Ibnu Taimiyah menjelaskan ya boleh kalau sejalan dan tidak bertentangan Islam dan bagian dan masuk dalam ajaran Islam, ya itu nggak masalah. Yang kedua, Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam mesti ditolak. Jadi ada kategori juga tidak serta-merta. Inilah yang disampaikan Rasul tadi, la tukadzibu ahlul kitab, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kamu benarkan dan jangan pula kamu salahkan atau kamu dustai. Ya, Ibnu Hajar dan Ibnu Taimiyah mengambil jalan kompromi dari apa yang disampaikan Rasul dari hadis riwayat Rasul terkait dengan bagaimana kita memperlakukan bersikap terhadap Israiliyat. Ya, kalau tidak sejalan atau bertentangan ditolak, tidak boleh diriwayatkan. Ya. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak digolongkan pada yang pertama atau yang kedua. Nah, dan tidak perlu dibenarkan dan tidak perlu didustakan. Nah, Ibnu Katsir berbeda lagi. Ya, Ibnu Katsir beliau mempunyai kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Di dalamnya banyak sekali riwayat Israiliyat ya. Cuman Ibnu Katsir sudah melakukan penyaringan ya dari sekian banyak kisah-kisah Israiliyat yang beliau cantumkan dalam tafsir Qur'anul Azimnya atau tafsir Ibnu Katsirnya. Beliau membagi Israiliyat itu ada 3. Pertama, cerita-cerita yang sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an. Ya, dalam hal ini ya, kalau dia sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an, dalam hal ini cukuplah Al-Qur'an menjadi pegangan. Sementara kalau ada kisah-kisah yang lain, kisah-kisah tersebut ataupun cerita-cerita tersebut hanya pantas sebagai pembuktian saja atas kebenarannya Al-Qur'an. Istishhad saja atau syawahid saja. Kan gitu. Syawahid aja. Ya, Ibnu Katsir agak ketat sedikit ya. Ya, sebagai istishhad saja. Ya. Yang kedua, cerita-cerita yang jelas kedustaannya dan menyalahi agama Islam. Cerita ini mesti ditinggalkan karena merusak akidah. Kalau merusak akidah ditinggalkan. Ya. Contoh misalnya ada riwayat menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari satu bapak dengan kita, tapi tidak satu ibu. Ketika Nabi Adam itu tertidur, kemudian air maninya keluar, kemudian air maninya bersatu dengan tanah, dari situlah terbentuknya Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Nah, ini wajib diteliti dulu, benar atau enggak? Masuk akal enggak seperti itu sih? Iya. Itu kan makanya sama dengan hadis, ada hadis yang masuk akal, ada juga hadis yang tidak masuk akal, dan itu harus diteliti tuh, baik itu sanad ataupun matalnya. Sama juga kisah Nabi Yusuf misalnya, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri ekonomi, kemudian ketemu dengan Zulaikha, akhirnya bertemu dengan Zulaikha, akhirnya nikah katanya. Dan diriwayatkan pada waktu itu Nabi Zulaikha itu sudah tua, kemudian Allah kembalikan wajahnya ataupun perawakan menjadi muda lagi. Mungkin nggak seperti itu? Ya, hal-hal yang oleh akal nggak mungkin ya berarti bermasalah berarti. Nah, makanya perlu yang namanya cek and recheck lagi, tabayun lagi, ya perlu namanya melakukan kritik daripada teks matannya ataupun sanadnya. Nah, ini kata Ibnu Katsir ya, kalau jelas-jelas kedosaannya ya ditinggalkan. Ya. Yang ketiga, cerita-cerita yang didiamkan atau maskutu anhu, didiamkan, ya dibenarkan enggak. Ya sebagai informasi bagi kita, didustakan juga jangan. Ya, yaitu cerita-cerita yang tidak ada keterangannya, tidak ada kebenarannya, namun tidak juga bertentangan. Namun umat Islam tidak boleh mempercayainya dan mendustainya. Seperti ceritanya apa? Nama-nama Ashabul Kahfi misalnya. Ya, nama-nama Ashabul Kahfi
Berapa orang? Ada Tamlihu, ada Muksalmina, ada namanya Kitmir, nama apanya, nama anjingnya. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan akidah kan itu. Ya, cerita-cerita seperti itu ataupun kisah riwayat seperti itu ya tidak bertentangan juga dengan ajaran Islam. Ya boleh-boleh aja. Ya, tidak juga dipercaya, tidak juga didustakan karena tidak ada keterangan yang jelas menjelaskan siapa saja nama-nama daripada Ashabul Kahfi yang 7 orang tersebut. Al-Biqai menjelaskan membolehkan cerita Israiliyat dimuat dalam tafsir selama tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan hadis. Al-Biqai lebih menggampangkan lah, toleran dalam menyikapi Israiliyat. Pembolehan ini hanya dasar bertujuan sebagai istisna, bukan sebagai dasar akidah dan hukum. Sebagai apa aja? Istishhad aja sebenarnya. Ibnul Arabi menjelaskan, ya memberikan pembedaan antara Israiliyat bertentangan dengan Alkitab dan Israiliyat yang tidak bertentangan. Yang pertama, menurutnya Israiliyat dapat diterima karena dianggap sebagai pengakuan dari orang yang lebih mengetahui seluk-beluknya. Yaitu tadi kan terkait dengan kisah-kisah umat-umat sebelumnya, yang tahu itu kan mereka. Ya, dalam ajaran mereka dan informasi daripada pendeta-pendeta dan pemuka agama mereka. Ya. Makanya nanti banyak diadopsi ataupun banyak dimasukkan oleh para sahabat dan para mufassir pada periode awal riwayat Israiliyat. Kategori yang kedua menurut Ibnu Ashur, ya juga dapat diterima dengan syarat bahwa si pemberita ataupun yang materinya terlebih dahulu dilakukan penelitian. Ini Ibnu Arabi ya. Dapat diterima, ya tapi ya lihat dulu. Ya, ada syaratnya, lihat pemberitanya dan konten apa yang diberitakan. Shaltut ini lebih ketat lagi, mengatakan ya Israiliyat, kehadiran Israiliyat hanya menghalangi umat Islam untuk menemukan petunjuk Al-Quran. Jadi nggak perlu namanya Israiliyat. Abu Zarah menambahkan bahwa Israiliyat harus dibuang karena dianggap tidak bermanfaat, terutama dalam memahami makna Al-Quran. Ya, Abdul Aziz Jawish ini menjelaskan, ya berpendapat Israiliyat pada dasarnya menyesatkan akal manusia. Jadi berbeda pendapat, ulama berbeda pendapat ya. Abu Zar'ah, kemudian Abu Zahroh atau Abdul Aziz Al-Jawish atau Shaltut melarang untuk menggunakan Israiliyat. Tapi ulama-ulama lain yang memberikan persyaratan dan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi begitu ya. Ya, contoh misalnya Israiliyat yang sejalan. Ya. Ketika Israiliyat seperti yang dalam cerita Israiliyat yang membenarkan apa yang ada di Al-Quran mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar bahwa ia telah bertemu dengan Abdullah bin Amr ya. Bertemu dengan Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr, lalu beliau berkata kepadanya, beritahukan kepadaku tentang sifat Nabi SAW dalam Taurat. Ya, Abdullah berkata, demi Allah, beliau tersifat dalam Taurat seperti sifatnya dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sungguhnya bukan sebagai orang yang berperangai kasar, bukan juga berwatak keras. Ya, Allah tidak akan mencabut nyawanya sehingga ia meluruskan agama yang bengkok dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Dengannya ia membuka hati yang tertutup, telinga yang tuli dan hati yang mati atau buta. Ya, ini ya. Ini apa Israiliyat yang sejalan ini. Ya, ada juga Israiliyat yang yang tidak sejalan. Ya, banyak lagi. Tadi sudah banyak dicontohkan. Ada Israiliyat yang dimauqufkan saja. Ya, terkait dengan penamaan pohon khuldi itu kan. Ya, kisah Nabi Adam dan pohon khuldi yang yaitu larangan kepada Nabi Adam untuk mendekati pohon khuldi. Ya, ayat ini tidak menjelaskan pohon apa yang didekatin. Ya, tidak jelas juga kisah-kisah sebelumnya, nama yang dijelaskan oleh Rasul terkait dengan pohon ini. Ya, kemudian membangkitkan minat Israiliyat
untuk memberikan pendapat bahwa pohon yang dimaksud adalah namanya pohonnya pohon gandum. Sebagian yang memanai dengan pohon padi. Sebagian lain menjelaskan bahwa yang dimaksud pohon tersebut adalah pohon korma dan lain sebagainya ya. Itu kan apa Israiliyat. Cuman ya keterangan jelasnya apa itu pohonnya, wala taqrabu hadhihi syajarah itu ya tidak dijelaskan secara spesifik ya. Banyak lagi yang lain, termasuk juga tongkat Nabi Musa terbuat dari pohon apa, nama burung yang dihidupkan Allah kepada Nabi Allah untuk Nabi Ibrahim itu apa namanya, nama sapi yang dipukulkan oleh Bani Israel ketika terjadi proses penyembelihan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina. Ya, kemudian nama-nama Ashabul Kahfi, warna anjing mereka apa. Nah, itu kisah-kisah terdahulu yang dalam Israiliyat, riwayat Israiliyat itu dijelaskan secara tersurat ya, dalam apa yang disampaikan oleh para pemuka agama mereka. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Itu ya keterangan saya, penambahan saya terkait dengan Israiliyat dalam tafsir, dan yang mana Israiliyat itu tidak bisa terelakkan. Tidak akan bisa terelakkan karena emang persinggungan antara kaum muslimin sebagai umat akhir zaman dengan umat-umat sebelumnya ya, dan banyaknya orang-orang Yahudi yang masuk Islam yang tentunya akan membawa ajaran-ajaran yang mungkin hampir sama dengan apa yang ada di Al-Qur'an. Kemudian mereka sampaikan dan diriwayatkan oleh para sahabat lain ataupun ulama-ulama yang lain sebagai keterangan tambahan dari ayat yang sedang dibahas. Sedangkan kalian lihat dalam tafsir At-Tabari atau tafsirnya Al-Qurtubi ya, yang sumber Bima Asur itu ya rata-rata yang menggunakan terdapat di dalamnya kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah-kisah Israiliyat ini dalam dalam kaidah tafsir ataupun dalam pembahasan ulumul tafsir itu termasuk dalam kategori infiltrasi ya, sesuatu yang masuk dari luar. Ya, sesuatu yang masuk dalam tafsir ya. Ada juga makanya cara menyikapi bagaimana ya, kalau ada yang sesuai tentunya harus diteliti ya. Pertama diteliti dulu, makanya disitulah fungsi daripada kritik sanad dan kritik matan itu digunakan dalam ketika membahas tentang tafsir ya, ketika membahas tentang tafsir ataupun ketika membahas tentang riwayat yang terkait dengan ayat-ayat yang sedang dibahas atau ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Ya, itu ya. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum Bapak, Winda izin bertanya punten. Jadi Israiliyat itu kan kompleks ya Pak. Sebenarnya kan ngedeteksi Israiliyat itu yang benar ataupun yang enggak, yang jahil itu kan susah. Tapi kenapa itu tuh enggak masuk menjadi syarat mufasirin sih Pak? Gimana? Nggak masuk ke yang ini bab tadi yang awal itu loh, syarat-syarat mufasirin. Iya, itu tadi kan syarat pertama tadi harus mengetahui periwayatan hadis kan. Iya, kisah Israiliyat itu disampaikan, tafsir itu termasuk dalam kategori disampaikan dengan riwayat. Israiliyat itu silakan kalian baca, kisah-kisah Israiliyat itu silakan kalian baca dalam kisah Tabari ataupun dalam bukan kisah, dalam tafsir Tabari ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir, itu disampaikan dengan riwayat. Ya, dalam riwayat. Dan yang namanya tafsir di periode awal itu kan tafsir itu tidak dikumpulkan dalam bentuk kitab tafsir secara khusus. Tafsir itu kan baru ada, kitab tafsir itu baru ada di periode selanjutnya. Duluan kitab hadis kan, dan riwayat Israiliyat itu tercantumkan dalam kitab hadis. Ya, kayak orang menafsir Al-Quran itu dia harus paham terkait ini riwayatnya riwayat Israiliyat atau memang riwayatnya memang berasal dari Rasul. Ya, jadi begitu. Ada lagi yang lain? Iya Bapak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Nah, mungkin sebenarnya waktunya udah habis, mungkin bisa dijawab nanti di grup ya Pak. Kan jadi berarti kalau misalnya kisah-kisah yang ada di Nabi Muhammad itu dia masuknya ke Nuzul Quran ya Pak, karena kayak misalnya yang contohnya di Nurul Yakin itu kan banyak kisah-kisah dan terus nantinya bakal ada ayat Quran. Contohnya yang kata yang tentang Najran itu Pak, Najran ya, itu kan sebab nuzul itu.
berarti masuknya ke asbabun nuzul ya, Pak? Ya. Terus misalnya cerita yang ini, yang surat jin itu yang hijrah ke Taif. Nah, itu kan di situ ada apa ya? Bahwasanya dia ketika Nabi sampai di Nakhlah, sebuah tempat dekat Taif, datang sekelompok jin. Dan dari situ ada surat jin, berarti itu termasuk asbabun nuzul gitu ya, Pak? Ya. Bisa jadi asbabun nuzul. Jadi yang namanya Israiliyat itu bukan asbabun nuzul ya. Israiliyat itu penjelas daripada ayat. Penjelas. Kalau asbabun nuzul itu ya latar belakang kronologi ayat itu diturunkan kenapa. Kan tetapi ya sebuah ayat yang mempunyai latar belakang turunnya itu tidaklah berlaku hanya bagi objek ayat itu turun. Ya misalnya ada kejadian tertentu kepada orang tertentu, apakah ayat Al-Qur'an itu hanya berlaku buat dia? Kan enggak. Makanya ada sebuah kaidah namanya al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ya. Apa itu namanya? Ibroh itu ya kontekstualisasi ayat itu bukan hanya berlaku buat semuanya, keumuman lafaz, tidak hanya berlaku bagi sebab turunnya, bala bi khusus sabab tadi. Ya. Sedangkan Israiliyat itu ya penjelas sebenarnya, membantu menjelaskan ayat, membantu menjelaskan kisah-kisah umat sebelumnya, yang mana umat kisah-kisah umat yang sebelumnya itu ya kebanyakan itu bersinggungan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi nggak ada kaitannya dengan asbabun nuzul sebenarnya. Justru ketika ayat itu turun, baru datang penjelasan daripada orang ahlul kitab terkait dengan ayat yang sedang dibicarakan, gitu loh. Oke, silakan yang lain. Bapak, Winda kali ini nggak menanya. Winda cuma boleh meminta ini nggak Pak, karya ilmiah Bapak terkait metode pembelajaran Al-Quran di Indonesia? Wani Piro. Saya capek loh membuat tuh hampir 1,5 tahun.